Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmatun dari SMK Al-Ghazali Nirit, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini akan mencoba membuat sebuah ringkasan, yaitu eksekutif summary yang terkait dengan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang berbasis industri, yang dimana ada 7 komponen, yaitu karakter CEO atau karakter kepala sekolah itu sendiri, dimana ada 5, yaitu leader, manager, decision maker, dan ada developer, dimana kepala sekolah itu harus bisa memimpin, merencanakan, mengambil keputusan, dan juga bisa mengembangkan, baik itu mengembangkan dirinya sendiri maupun mengembangkan orang lain. Sekarang apa dan siapa itu CEO itu? Nah, CEO itu adalah pejabat operasional, mempunyai posisi tertinggi di sekolahnya, dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena peran dan tanggung jawab kepala sekolah itu tergantung pada besar kecilnya sekolah yang dipimpin atau dibinanya. Oke. Kepala sekolah yang mempunyai kompetensi dan berbasis industri itu mempunyai kemampuan memimpin lembaga pendidikan, kejuruan, dan vokasi. Agar apa? Mampu membuat perubahan dalam merespon perkembangan dinamika dunia usaha dan dinamika industri, dari mulai perencanaan jangka panjang terus hingga mengimplementasikan dari kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan entrepreneurship, pemimpin lembaga pendidikan, kejuruan, vokasi, serta meningkatkan kemampuan untuk membangun ekosistem pendidikan baru yang dapat menumbuhkan potensi peserta didik dalam mengedepankan suasana belajar yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Karena kata nyaman itu kalau bagi kita semua lah, kita jelaskan kalau nyaman itu si anak belajar itu tidak bolak-balik melihat jam, kapan selesai, kapan bu guru ini keluar. Nah, itu anak-anak itu senang kalau pas praktek. Itu anak-anak senang sampai tidak mengenal waktu, dalam artian belum selesai tugas dalam praktek tapi sudah selesai jam pelajarannya. Itu yang dinamakan nyaman dan menyenangkan. Kepala sekolah sebagai CEO di sini harus mempunyai pola pikir. Itu pola pikirnya harus bisa berubah atau berubah cara berpikirnya. Menurutnya gini, dalam memimpin seorang kepala sekolah itu harus memiliki inisiatif, inovatif, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi. Maksudnya gini, yang inovatif, kepala sekolah itu harus bisa menemukan ide-ide yang baru, gagasan yang baru untuk kemajuan atau untuk mewujudkan visi misi dari sekolah tersebut. Dan juga harus mempunyai jiwa entrepreneur. Kepala sekolah itu harus menjadi motivator untuk melakukan terobosan-terobosan mana yang harus akan ditempuh pekat terhadap kearifan lokal dan partisipasi. Kearifan lokalnya di lingkungan milik itu apa? Emping misalkan. Nah, itu harus bisa membudidayakan emping itu. Dan juga kalau sekarang yang lagi tren adalah jamkis, yaitu jambu kristal. Bagaimana caranya jambu kristal itu tidak hanya sekedar dijual seperti itu, tapi harus bisa diubah menjadi sebuah ataukah manisan ataukah sebuah keripik. Nah, itu kepala sekolah harus punya ide kreatif seperti itu. Nah, karena apa? Yang kalau jambu kristal sekilo itu 10.000, tapi kalau kita rubah menjadi makanan yang berbeda, itu akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, itu adalah kreativitas dari yang dituntut oleh kepala
sekolah. Dan untuk pengelolaan keuangan itu juga harus yang transparan, akuntabel, jangan sampai ada yang namanya penghitungan ganda. Nah, di sini di SMK pengelolaan itu masih dikelola sendiri, cuma dan insya Allah amanah, orangnya itu amanah. Jadi di dalam menempatkan tenaga kerja seperti benda itu harus tahu pembukuan, pencatatan. Jangan sampai seorang bendahara tidak tahu cara pencatatan, tidak tahu cara pelaporan. Nah, SMK Al-Ghazali juga melakukan pelaporan setiap 6 bulan sekali kepada pemangku yang berkepentingan, yaitu seperti yayasan dan pemerintah. Nah, dan juga yang pihak ketiga adalah masyarakat. Kalau masyarakat bagaimana caranya? Kita menempelkan di tembok dengan menggunakan banner, itu laporan kepada masyarakat. Kalau laporan kepada yayasan, itu kita laporan karena setiap seminggu sekali yayasan itu datang ke sekolah untuk mengontrol segala hal yang aktivitas di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya masih tahap belajar dan saya harus terus belajar dan juga berinovasi dan juga harus kreatif. Nah, di sini terima kasih sekali saya dipanggil untuk mengikuti diklat ini, yaitu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih. Dan apabila masih banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Akhirul kali, wassalamualaikum warahmatullahi. Nah ini nih kalau mau berhenti tuh klik Ngeresum dulu. itu ya? Iya kayak gitu. Oh. Ini musicnya.